Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Satu persatu keinginan dari keluarga terpidana sepertinya sudah mulai diwujudkan dalam persidangan untuk kasus Vina dan juga Eki yang tahapannya sekarang adalah peninjauan kembali. Apa sajakah keinginannya tersebut? Seperti hari ini sudah sejak beberapa waktu terakhir ya, bahwa kuasa hukum beserta juga keluarga Sudirman tuh meminta bahwa Sudirman itu dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon, dan akhirnya sudah secara resmi siang hari ini kita melihat liputan di sejumlah media massa ada Sudirman yang sudah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. Saat mereka berangkat dari Lapas Bancai itu pun ada Bu Titin Prilianti, kuasa hukum dari Sudirman juga hadir di sana. Dan ada banyak wartawan yang teriak-teriak, "Sudirman sehat ya," gitu. Ini kabar yang sangat baik sekali teman-teman, karena bagaimanapun juga kembalinya Sudirman ke Lapas Kesambi Cirebon ini akan memudahkan banyak sekali koordinasi, dengan alasan adalah masalah jarak dan juga biaya. Terus yang tidak bisa kita pungkiri, Sudirman ini sekarang sudah berada di bawah pengawasan dari LPSK. Ada sejumlah petugas dengan logo di bajunya yang LPSK, logonya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang artinya 24 jam Sudirman itu walaupun dia berada di penjara, dia pun akan diawasi. Sama dulu seperti kasusnya Sambo, waktu Baradae berada di pengawasan LPSK, apapun yang diberikan ke orang yang sedang dilindungi oleh LPSK itu harus dicek, mulai dari makanan, orang yang menemui, bahkan sampai urusan kayak hal-hal simpel lah, ke toilet dan sebagainya, itu bakal bener-bener 24 jam diawasi. Makanya nggak heran kalau untuk yang mau ketemu dengan Sudirman tuh harus bener-bener atas izin dari LPSK, termasuk juga untuk wawancara. Baik itu untuk YouTuber ataupun juga media mainstream, itu juga harus di bawah sepengetahuan dari LPSK. Jangan sampai kayak dulu kasusnya Baradae kan ya, gara-gara dulu Baradae itu ada wawancara dengan sebuah media, terjadilah miskomunikasi, akhirnya dicabut. Kalian masih ingat nggak peristiwa tersebut? Jadi ini adalah alasan kenapa sekarang Sudirman tidak semua orang bisa ngobrol atau diwawancara langsung, baik itu dari YouTuber ataupun juga media mainstream, karena harus ada izin dari LPSK. Nah, kemudian terkait dengan Oto Hasibuan, yang aku juga salut adalah pada saat satu persatu seperti aku bilang tadi, keinginan dari orang-orang yang membela para terpidana ini sepertinya mulai dikabulkan adalah pada saat Oto Hasibuan dengan begitu, ya menurut aku wibawa ya, seseorang itu kan kewibawaannya adalah terlihat itu pada saat mereka bernegosiasi. Waktu Oto Hasibuan dalam sidang perdana kemarin kan mengatakan, waktu bereaksi terhadap hakim yang bilang bahwa sidang PK ini akan dilakukan dalam kondisi yang tertutup, sidangnya tidak terbuka. Dengan berbagai macam alasan, Oto Hasibuan menjelaskan secara hukumnya, tetapi satu poin yang terakhir yang dikatakan Oto bahwa kalau memang harus tertutup, mohon maaf dengan segala hormat, lebih baik kami membatalkan pengajuan sidang PK ini. Akhirnya setelah 15 menit berdiskusi, majelis hakim memutuskan sidangnya terbuka. Walaupun untuk bagian yang dianggapnya adalah terlalu sensitif berhubungan dengan ya hal-hal yang seperti itu dikatakan akan dilakukan secara tertutup. Walaupun sebenarnya nggak ada yang sensitif lagi ya. Menurut aku kenapa Oto Hasibuan sangat membutuhkan sekali sidang ini terbuka. Memang betul, masyarakat juga mengawal kasus ini. Kita pengen tahu kebenaran sebetulnya. Tetapi Oto Hasibuan ini sudah bisa melihat kalau sidang ini tertutup, ini bakal sulit banget akan dikawal oleh masyarakat. Karena si hukum sekarang itu sangat sulit ya, kalau tidak dikawal oleh masyarakat, tidak ada dalam tanda kutip adalah tekanan-tekanan publik. Kita nggak boleh munafik. Waktu di kasusnya Pengadilan Negeri Surabaya, kasusnya Ronald Tanur ya, dengan korban yang meninggal juga dari Jawa Barat, Dini almarhumah, itu pun juga sama. Ketiga hakimnya sudah memvonis Ronald Tanur dengan vonisnya bebas. Kemudian Ronald Tanur pun ngomong ke media bahwa inilah keadilan yang sebenarnya, terima kasih hakim sudah menegakkan keadilan sebenar-benarnya.
jepret gitu kan ya. Akhirnya setelah masyarakat itu marah, bergejolak semuanya, dan kalian tahu sekarang hasil keputusan rekomendasi dari KY atau Komisi Yudisial untuk ketiga hakim tersebut harus diberhentikan dengan pensiun. Artinya dipecat, tapi juga masih diberikan haknya sebagai pensiunan. Itu yang menunjukkan bahwa kalau ini tidak terbuka, sangat berat sekali perjuangan Oto Hasibuan dan tim untuk membantu ke-7 terpidana. Ada Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Rivaldi Aditya Wardana, dan juga Supriyanto. Plus juga dengan Sudirman. Dan harapan untuk menyatukan berkas mereka ini sepertinya sangat kecil sekali kemungkinan akan terwujud. Karena ada satu harapan yang sampai sekarang masih belum terwujud adalah untuk menjadikan satu persidangan Sudirman dengan 6 terpidana lainnya. Kita tahu kan ini masih hari Senin lagi nanti ya. Senin, Rabu, dan seminggu depan itu bakal berturut-turut untuk sidangnya. Kalau nggak salah antara 3 atau 4 kali dalam seminggu. Nah, mudah-mudahan sih Senin nanti atau Rabu nanti itu akan dijadikan satu. Karena ada beberapa bagian atau kategori untuk sidang PK-nya dalam 7 orang ini kan ya. Kalau nggak salah Rivaldi itu sendirian, terus ada Jaya dan tim, itu dibagi ke dalam 3 kategori. Nah, aku menangkap bahwa dari timnya Oto Hasibuan ini menginginkan, kan yang lainnya belum dibahas nih. Kan banyak juga persamaan-persamaan dari novum ataupun juga alat bukti baru. Saksi-saksi itu bakal yang saling berkesesuaian dan akan dibutuhkan daripada buang-buang waktu dan biaya untuk menghadirkan saksi ahli, saksi peristiwa, dan macam-macam. Lebih baik disatukan. Ini juga sepertinya lagi diperjuangkan. Jadi satu persatu yang sudah dikabulkan, pertama adalah sidang terbuka, checklist dikabulkan. Yang kedua adalah Sudirman dipindahkan ke lapas Kesambi Cirebon, sudah dikabulkan. Apakah Senin nanti Sudirman itu berkasnya sudah bisa dijadikan satu untuk dibahas dalam PK? Ini yang sedang kita nantikan. Nah, ada satu hal yang sangat menarik pada saat Oto Hasibuan mengatakan begini. Kalau ngomongin masalah dasar kami mengajukan PK ini ada 3 ya. Dasar yang pertama adalah karena memang ada novum. Kedua adalah kekhilafan majelis hakim, baik di tingkat pengadilan tinggi ataupun juga Mahkamah Agung. Dan ketiga adalah pertentangan satu sama lainnya. Untuk 3 hal ini, aku rasa kita udah ngelotok ya apa-apa aja poin-poinnya. Tetapi dari Oto Hasibuan mengatakan bahwa ada satu hal yang sangat nyata telah dilanggar oleh penegak hukum kita di 8 tahun lalu. Ada sebuah aturan dari Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa kalau seorang tersangka, artinya sudah ya ditahan ya kan ya, karena kasusnya mereka sudah ditahan. Kalau tersangka itu mendapatkan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara, mereka itu selama pemeriksaan di kantor kepolisian wajib didampingi dengan pengacara. Tetapi faktanya Oto Hasibuan mengatakan bahwa mereka ini ke-8 terpidana itu tidak didampingi pengacara selama mereka diperiksa. Mereka itu baru didampingi oleh pengacara pada saat mereka ada di pengadilan. Apakah ini untuk kesemua 8 orangnya? Karena ya aku juga masih belum clear ya. Kalau aku sih yakinnya bahwa kalau dari tahapan pertama, dari BAP yang pertama sampai mungkin beberapa minggu atau beberapa hari sebelum persidangan, aku yakin banget semuanya nggak ada pengacara. Tapi kalau aku tangkap yang disampaikan Bu Titin kan, Bu Titin sempat bilang bahwa saya itu mendampingi tersangka saat itu beberapa hari lagi sudah akan segera sidang gitu. Jadi memang ada kesannya buru-buru. Tapi memang betul sih, ini bagian yang juga nggak masuk akal ya. Kalau kasus korupsi aja kan ya, saya nggak mau ngomong kalau yang ditangkap begitu tersangka. Saya nggak mau ngomong kalau nggak ada pengacara saya. Dan itu kan diperbolehkan. Karena kita tahu ya, mereka kan berasal dari keluarga yang sangat kelas bawah banget. Mereka tidak berpendidikan, mereka tidak ngerti prosesnya. Jadi proses ini juga diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat luas bahwa kalau kita nanti nih ada kasus hukum gitu kan ya, dan kita ditangkap nih sama polisi dan ditetapkan sebagai tersangka, kita itu harus meng-hire pengacara. Cuma kan anjas mahal loh pengacara itu. Ya ada aturan juga sih setahu aku dalam aturan di hukum kita, kalau memang seseorang tersangka itu tidak memiliki biaya, pengacara itu wajib loh dibantu dipersiapkan dari pihak
hukum. Tapi ini adalah satu hal yang sifatnya expertise ya dari Otto Hasibuan mencari celah untuk membatalkan putusan 8 tahun lalu, karena menurut Otto Hasibuan bahwa kalau fakta tersebut dikonfirmasi dan ternyata benar, harusnya sesuai aturan dari MA mereka tuh harusnya dibebaskan, terlepas membahas mengenai novum ataupun juga hal-hal yang tidak berkesesuaian satu sama lainnya. Dan satu lagi yang nggak bisa dipungkiri bahwa kasus ini nanti yang akan menjadi salah satu tolak ukur masyarakat Indonesia untuk melihat ya, apakah mungkin masih ada keadilan di dunia ini, terutama di Indonesia, karena suka nggak suka dengan kejanggalan yang sebegitu banyaknya, seperti di live aku semalam ya, aku bahas di video live, bahwa sepertinya kasus ini tuh bukanlah minim scientific crime investigation gitu, bukan, tetapi karena terlalu banyak mystic crime investigation. Kalau kalian sudah ikut live semua, kalian sudah ngerti poinnya apa. Poinnya adalah karena memang awalnya dipercayai oleh kesurupannya dari Linda, kemudian rekaman kesurupan tuh di tanggal 31 Agustus 2016, jam 1 pagi, dikirimlah ke Ibtu Rudiana, langsung paginya dilakukan berbagai macam penyelidikan, menetapkan tersangka, langsung juga ditangkap ke-8 orang tersangka saat itu. Jadi ya nggak tahu nih apakah kalian setuju kalau kasus ini lebih ke mystic criminal, scientific mystic crime investigation. Karena banyak yang percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistis seperti itu. Linda juga nggak salah-salah amat sih. Kan dia kesurupan, yang salah adalah orang yang percaya. Mungkin kalau di mulut bilangnya, kita nggak mungkin penyidikan itu berdasarkan mistis. Itu semua berdasarkan alat bukti. Tapi faktanya kok terlalu banyak hal yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Linda. Kesannya itu bahwa apa yang dikatakan Linda itu adalah kebenaran pada saat kesurupan. Kemudian dicari nih, dicocok-cocokin alat buktinya, skenario, dan sejenisnya. Kesannya adalah seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Kita akan terus kawal kasus ini hingga nanti tuntas, hingga ke-8 orang yang sudah divonis 8 tahun lalu mendapatkan keadilannya. Banyak yang yakin mereka bukanlah pelaku sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.